Tapi kalau timing saya nggak tahu kapan. Ya, Karena tadi butuh waktu kan dari fundamentalnya dulu Betul. diperbaiki. Kalau timing kayaknya semua orang nggak ada yang tahu, Mas. Benar. Tapi saya patokannya sekarang udah sangat murah aja. Betul. Dan ada potensi bahwa ini akan membaik. Hai great people, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku, investasi, dan reksadana. Great people, ada kabar baik nih. Di awal tahun, di kuartal 1 2025, BNI Asset Management telah mendapatkan penghargaan dari 2 instansi independen sekaligus. Yang pertama dari advisor.id, BNI AM berhasil meraih nggak tanggung-tanggung, ada 7 penghargaan yang diborong oleh BNI AM. Yang kedua, dari investortrust.id berhasil membawa pulang 2 penghargaan sekaligus. Total 9 penghargaan ini diperoleh BNI AM di kuartal 1 2025. Bahkan nih, ada satu produk reksadana milik BNI AM yang dapat hat-trick berturut-turut, yaitu BNI AM IDX30. Dan siapa tahu nanti ini produk bakal dapat awarding lagi berikutnya. Oke, tapi dibalik semua itu, apa sih kira-kira rahasia dibalik awarding yang diterima oleh BNI Asset Management? Nah, tentu saja kita akan bahas ini nggak sendiri. Sudah ada di antara kita Mas Faras Farih, SEVP Investment dari BNI Asset Management. Semangat pagi Mas Faras. Pagi Mas Anggi. Oke, wah dari suaranya kayaknya semangat walaupun masih puasa nih Mas ya. Iya. Mas, pertama-tama selamat, BNI Asset Management sudah dapat awarding di kuartal 1 ya. Walaupun masih kuartal 1 tapi udah dapat 9 penghargaan. Tapi Mas, sebelum kita masuk hal yang serius nih, mumpung lagi bulan puasa, kalau boleh ngobrol dikit, kira-kira ada gak sih godaan selama bulan puasa nih, tapi di luar menahan lapar, haus, dan dahaga? Kira-kira ada gak memang pas Mas Faras alami? Iya, kalau saya sih ya waktunya jadi lama banget gitu ya kayaknya kalau saya dalam sehari. Nah, makanya kalau misalnya pasarnya lagi bergejolak hari itu gitu, kayaknya nggak kelar-kelar gitu sehari ya. Oh, nggak kelar-kelar, jadi waktu terasa lama gitu ya Mas ya. Gitu. Ya, oke deh, wah emang berat sih ya, godaannya fund manager berat. Anyway Mas, berkaitan dengan awarding, tembakan hari ini kan awarding. Kita kuartal 1 udah dapat 9 penghargaan nih Mas. Dari sudut pandang fund manager, itu kira-kira seperti apa Mas Faras? Ya, tentunya sangat membanggakan ya buat kita dan tim semuanya yang di perusahaan, di dalam satu perusahaan BNI Asset Management. Karena kalau misalnya mendapatkan penghargaan itu kan biasanya yang dilihat faktor utamanya adalah kinerja dari fundnya, dan untuk mencapai satu kinerja itu bukan hanya kerjaan dari fund manager atau tim investmentnya, betul, tapi juga ini kerja teamwork gitu, dengan ada dealer, ada operation, ada dari tim sales, bisnis, markom dan lain sebagainya, dan operation. Jadi ini benar-benar merefleksikan teamwork yang luar biasa. Dan untuk mendapat satu penghargaan itu prosesnya panjang. Ya, jadi diperlukan konsistensi yang lama ya, sesuai periodenya. Jadi ada yang 1 tahun dinilai, 3 tahun dinilai, 5 tahun dinilai. Jadi itu bukan sesuatu yang instan gitu untuk mendapatkan hal itu. Jadi diperlukan tadi ya kerjasama yang sangat erat, dan itu secara konsisten berlangsung lama. Nah itu makanya saya sangat bangga ya kita bisa mendapatkan penghargaan itu, karena memang tidak mudah. Seperti itu sih. Berarti ada proses, ada progres, dan nggak instan ya Mas ya? Tidak instan. Tidak instan. Betul, menarik. Nah, ada satu sisi yang menarik nih Mas. Di produk BNI AM yang mendapatkan penghargaan kemarin, itu ada, kita coba ambil highlight 2 produk yang mana itu dapat hat-trick hampir setiap tahunnya, itu dapat penghargaan. Yang pertama itu tadi sempat saya spill, BNI AM IDX30 Index. Yang kedua itu ada, ini produk yang agak jarang di pasaran, produk campuran, UGM Progressive Balance. Kelebihan dari 2 ini tuh apa ya Mas Faras? Iya, kalau yang indeks IDX30 ini seperti namanya ya, dia sebenarnya reksadana saham mengacu ke indeks IDX30-nya, dan ini pasif. Artinya pasif itu kita mengikuti secara persis bobot dan konstituen yang ada di indeks acuannya, yaitu IDX30. Nah, yang kita lakukan adalah secara disiplin supaya kita bisa tracking kinerja indeksnya itu dengan sangat closely ini ya, kita trackingnya sangat close, kita nggak boleh ada deviasi yang besar dari situ.
Tapi keistimewaan indeks ini memang sudah dipilih ya. Jadi artinya ini hanya emiten-emiten yang memiliki fundamental yang bagus dan likuiditas yang baik. Dan terdiversifikasi dari sisi sektoralnya juga sangat baik. Jadi kalau investor beli produk indeks IDX30 ini milik BNI Asset, itu juga dia langsung mendapatkan benefit tadi. Artinya dia langsung memiliki 30 saham dengan kinerja fundamental yang baik, kemudian juga memiliki likuiditas yang baik, sehingga dari sisi resiko dan likuiditas tadi lebih rendah dan mendapatkan potensi gain jangka panjang yang baik juga gitu. Baik juga. Maaf, 30 berarti dengan modal awal setoran ada 10.000, ada 100.000, itu bisa dapat 30. Betul. Jadi lebih mudah juga kan eksekusinya daripada investor melakukan pembelian secara individual stok satu-satu gitu. Itu pasti nggak 100.000 tuh Mas. Iya. Lebih tidak efisien jadinya. Jadi dengan menggunakan investasi di produk BNI IM Index 30 ini jadi lebih efisien, lebih cepat juga melakukan eksekusi investasinya. Terus juga sudah terbantu gitu. Artinya ketika memilih stok kan harus menganalisa dulu mana yang fundamentalnya baik, peluang returnnya baik. Nah itu dengan langsung masuk indeks ini tadi jadi lebih efisien, lebih cepat gitu buat investor. Sudah dibantu dipilihkan, maintenance-nya buat investor juga tidak rumit. Jadi artinya ya udah dia tinggal pantau pergerakan hariannya. Rebalancing di dalam portofolio juga sudah dilakukan ya bersamaan dengan indeks. Kalau indeksnya ada perubahan konstituen portofolio, kita sebagai fund manager juga otomatis langsung mengikuti. Jadi buat investor ya dia istilahnya terima beres. Terima beres ya. Rebalancing setiap berapa bulan atau minggu ya Mas? Ada yang major, ada yang minor. Jadi yang major tuh 2 kali ya dalam setahun. 2 kali setahun. Oke. Dan ini juga termasuk indeks yang disukai gitu. Dan ini jadi proxy gitu untuk indeks untuk indeks saham di Indonesia. Karena kalau mungkin IISG yang itu ini seperti universe saham yang ada di Indonesia yang listed. Ini adalah yang udah selected yang lebih merefleksikan cenderung big caps ya. Saham-saham berkapitalisasi besar dengan berbagai sektor ya, yang ini lebih proxy merefleksikan tadi bisnis-bisnis di Indonesia. Gitu. Nah kemudian tadi yang satu lagi progressive balance ya. Ini balance ini seperti namanya ini campuran. Jadi isinya itu ada 3 aset kelas: saham, obligasi, dan pasar uang. Gitu. Nah keistimewaannya yaitu kalau tadi mungkin saham dia satu kelas aset terdiversifikasi dalam beberapa emiten. Kalau ini dari kelas asetnya sudah terdiversifikasi untuk yang UGM balance ini. Jadi udah lebih terdiversifikasi lagi gitu. Aset kelasnya terdiversifikasi. Nanti di efeknya juga terdiversifikasi. Jadi kayak pangkat 2 gitu diversifikasinya. Makanya dari sisi manajemen resiko ini lebih rendah lagi seharusnya dari sisi resiko buat investor, baik resiko fundamental maupun resiko pasar gitu kan. Jadi cocok sekali untuk investor yang tadi. Kalau ini cocok untuk investor yang dia lebih mungkin ada risk aversion-nya lebih tinggi. Terus kemudian dia mungkin juga dari sisi jangka waktu horizon investasinya juga lebih pendek dibandingkan yang full saham tadi. Dibanding yang IDX30 tadi. Betul. Baik. Nah makanya kalau UGM Balance ini sangat istimewanya sejak diluncurkan itu dia selalu positif kinerja tahunannya. Walaupun kita tahu kan 5 tahun terakhir nih kinerja investasi ini ups and down-nya luar biasa, volatilitasnya luar biasa. Nah, tapi karena dia campuran, dia berhasil selalu tiap tahun memberikan hasil investasi yang positif. Oke, menarik ya. Oke, cuman dari 2 produk ini yang tadi kita bahas sudah dapat awarding, bahkan ada hat-trick berkali-kali. Itu ada efeknya nggak sih sama produk reksadana BNI lain yang katakanlah belum pernah dapat penghargaan sama sekali? Sebenarnya 2 ini kayak proxy ya, dia merefleksikan bagaimana kita mengelola reksadana di BNI Asset Management. Kebetulan aja memang dari 2 ini yang baru mendapatkan award, karena biasanya itu kalau dari awarding kan dia ada kriteria atau cut off ya, istilahnya cut off dari sisi size-nya, dari sisi jangka waktunya. Nah reksadana lain yang kita kelola juga sebenarnya memiliki kinerja yang hampir yang sama baiknya. Cuman ya tadi mungkin belum pas waktu cut off waktu awardingnya, atau belum pas waktu cut off dari sisi waktu penghargaannya,
atau memang kebetulan strategi atau aset kelas yang diterapkan di reksadana lain belum mendapatkan momentum untuk menampilkan performance yang terbaiknya pada waktu cut off tadi, awardingnya tadi. Tapi ini sebenarnya dua ini dapat award, yaitu tadi merefleksikan bagaimana kita mengelola investasi itu dengan mengedepankan tadi kualitasnya gitu ya. Kita fokus ke fundamentalnya, kita fokus ke valuasinya, supaya investor kalau berinvestasi di kita, dia dapat istilahnya barang-barang yang baik gitu. Karena kalau misalnya efeknya aja sudah tidak baik, itu resikonya tuh besar sekali. Bukan hanya resiko fluktuasi pasar, tapi bisa juga jadi resiko yang kita sebut permanent damage gitu ya. Jadi kalau fundamentalnya udah baik, nggak akan mungkin kinerjanya jadi baik gitu dalam jangka panjang sekalipun gitu. Tapi kalau fundamentalnya baik seperti yang kita kelola, dalam jangka panjang seharusnya dia akan kinerja sahamnya atau kinerja harga obligasinya atau return pasar uangnya akan merefleksikan fundamental yang baik itu. I see. Terlepas dari fundamental yang baik, kita tadi sempat disinggung sama Mas Faras. Kan gonjang-ganjing pasar modal beberapa bulan ini, terutama ya akhir tahun 2024 dan kuartal 1 ini kan lumayan ya Mas ya. Iya, betul. Nah, lagi gonjang-ganjing tapi kita dapat award gitu. Kayaknya sebuah, walaupun itu kita apresiasi, cuman kan ada challenge di mana kita harus mempertahankan itu. Betul. Nah, Mas Faras punya tim investment nih di BNHM. Nah, tanggung jawabnya berarti nggak kecil nih Mas. Kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di investment itu supaya katakanlah tadi dua produk itu tetap strong gitu Mas Faras? Iya. Jadi kalau dari tim investment, tim dan dealer yang memang day to day ini istilahnya front office-nya untuk pengelolaan investasi, dibantu dengan of course dengan tim yang lainnya, itu memang harus agile ya, karena tadi semakin marketnya volatile, semakin banyak perubahan, semakin banyak peluang dan resiko. Jadi bukan hanya masalah resikonya aja. Jadi kalau bagi istilah mungkin teorinya kalau misalnya harga lagi drop, justru kan potential returnnya naik tinggi. Nah ini yang mesti dari tim investment jeli gitu, melihat peluang-peluang di situ untuk dimanfaatkan. Dan kita sebisa mungkin juga bukan justru mengikuti marketnya, tapi kita menangkap peluangnya. Jadi kalau misalnya harga lagi banyak turun tapi fundamental bisnisnya intact, ya itu justru jadi peluang investasi yang baik dan kita mesti memanfaatkan itu. Nah, tapi yang kita perhatikan juga, kita harus hati-hati dalam eksekusinya. Kapan momentum terbaik kita melakukan eksekusi. Nah, sama seperti yang kita suggest ke investor, kalau investasi ya baiknya bertahap, pertama dalam masa volatilitas gitu. Dan kita jangan lupa harus selalu ada targetnya. Target dalam arti kalau kita rasa udah kemahalan dalam mengelola, misalnya satu efek saham tiba-tiba naik banyak, sudah kemahalan jadinya versus fundamentalnya, ya kita mesti lakukan penyesuaian gitu. Sama kalau udah turun terus kita lihat malah jadi lebih make sense, potential returnnya besar, ya kita harus melakukan penyesuaian juga dengan menambah bobotnya. Seperti itu. Nah, makanya kita harus agile dalam hal itu. Tapi bukan berarti kita jadi daily trading atau trade based on momentum only. Tetap patokannya tadi valuasi dan juga fundamental bisnisnya. Jadi menurut saya memang volatilitas ini very challenging, karena kita juga jadi tadi ya harus makin jeli, harus makin agile. Tapi kita lihat juga banyak sekali peluang atau opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk kita dapatkan return jangka panjang lebih besar. Sama juga investor, karena investor juga kalau melihat harga reksadana kan juga jadinya mungkin naik turun ya, terutama yang reksadana saham. Nah, investor juga bisa memanfaatkan momen-momen tersebut tadi untuk memperbesar potensial returnnya. Tapi yang pasti harus menyesuaikan tadi horizon investasinya. Kalau dia punya kebutuhan investasi itu hanya untuk jangka pendek, nggak bisa dipaksakan dengan produk-produk reksadana yang nature-nya jangka panjang seperti saham. Nah, tadi balik, kalau misalnya memang dia cenderung menengah atau jangka pendek, mungkin tadi campuran lebih make sense buat dia, karena mungkin volatilitasnya lebih rendah. Potensial return positifnya mungkin lebih tinggi dalam jangka yang lebih pendek. Ya. Bicara soal campuran dikit nih Mas nih, kenapa sih masih agak jarang ya? Kenapa kok MI, sepengamatan saya pribadi itu masih agak jarang yang punya? Ya. Kenapa ya Mas ya? Sebenarnya
kadang gini, karena driver kita membuat produk itu juga demand gitu dari investornya. Nah, investor reksadana ini ada dua kan, institusional dan individual. Baik. Memang saat ini kalau dari sisi size lebih banyak institusi. Baik. Nah, di investor institusi ini sendiri rasanya sih standarnya tuh mereka pos investasi reksadana ya jarang yang ada campurannya. Jadi saham, pendapatan tetap, pasar uang. Ya. Jadi langsung masuk ke produk seperti itu dan mereka mencampurnya sendiri gitu. Jadi campurannya langsung di buku mereka. Oke. Gitu. Nah, kalau investor individu menurut saya ada demand-nya di situ, tapi mungkin dari sisi size tidak sebesar itu. Oke. Jadi makanya dari sisi manajer investasi juga dari produk campuran ini mereka tidak terlalu banyak variasinya gitu kan. Karena tadi masih di drive investor institusi dan mereka melakukan mencampur sendiri gitu di portofolio, buku portofolio mereka. Walaupun individu juga melakukan itu, tapi mereka tidak ada aturan baku seperti institusi kan. Gitu. Tapi menurut saya sih sebenarnya banyak penggunaannya tadi yang campuran tadi. Makanya untuk investor sebenarnya bisa lihat lagi gimana memanfaatkan campuran tadi, terutama tadi kalau marketnya masih volatile, terus tapi dia juga nggak mau kehilangan momentum di misalnya di yang sahamnya tadi, tapi saya juga nggak mau resikonya terlalu besar tadi dari sisi marketnya, ya ini campuran ini sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan. Oke, menarik. Berarti tergantung ada demand-nya, ada supply-nya, betul. Dan juga tadi ada yang pengaturnya otomatis atau pembukuannya diatur sendiri ya Mas ya. Oke, kembali ke reksadana indeks IDX30 ini Mas. Selain IDX30, BNAM itu kan dikenal sebagai MI yang punya family of index funds. Ya, dari beberapa reksadana indeks yang dimiliki sama BNAM, kira-kira nih Mas, upcoming winner yang akan jadi pemenang di awarding selanjutnya, entah apa itu nanti, itu kira-kira ada nggak calon-calonnya Mas dari reksadana indeks selain IDX30? Ya, kalau saya lihat sih selain ini ya, yang potensial juga adalah satu yang indeks Prime Bank, kedua yang Bevindo iGrade, dan yang ketiga Serika Hati. Nah, saya pikir ini dari sisi ya terlepas dari kemungkinan menangkan award atau gimana, tapi menurut saya potensi kinerja dari 3 indeks fund ini kedepannya tuh bisa sangat mungkin above average ya kita bilang dari kinerjanya, karena driver dari ketiga indeks fund ini masih banyak didominasi oleh emiten-emiten perbankan, dimana sekarang sangat undervalue. Dan kemudian ke depannya ada potensi dia ada earning recovery gitu. Artinya memang sekarang dari sisi earning growth-nya lagi slowing down, likuiditas lagi terbatas di perbankan, tapi begitu likuiditas ini kembali secara bertahap, seharusnya dari earnings growth-nya itu akan terus kembali tumbuh lagi gitu. Jadi sekarang mungkin lagi sifatnya flat, makanya harga sahamnya juga mungkin sempat tertekan sebelumnya. Tapi potensial return-nya kan jadi besar gitu ya. Jadi begitu nanti earnings growth-nya kembali, mulai menunjukkan perbaikan, seharusnya harga sahamnya akan mengejar lebih cepat lagi. Karena tadi dari sisi valuasi udah sangat di bawah rata-rata historisnya. Nah, kalau tadi ya kinerja saham perbankan kinerja perbankannya tadi membaik, harga sahamnya membaik. Terus karena dia kontribusinya besar di 3 indeks tadi, seharusnya performance indeks ini, 3 indeks ini juga akan luar biasa ke depannya. Contohnya ya ini ya, misalnya di month to date Maret 2025 ini, karena harga saham perbankannya lagi naik banyak betul. Ya mungkin drivernya tadi ya udah valuasi terlalu rendah, terus mendekati dividen season. Nah ini udah mulai bergerak naik. Nah 3 indeks ini luar biasa kinerjanya. Si pertiga tadi tuh Prime Bank, iGrade, Serika Hati. Oke. Saya punya 3-tiganya kebetulan Mas. Ya bagus lah. Kendati tadi Mas sempat bilang tergantung dari demand pasar ya, kebutuhan pasar. Kira-kira kedepannya BNAM apakah ada rencana untuk bikin produk balance selain UGM Progressive Balance Mas Paras? Kita ada beberapa pipeline ya yang lagi kita diskusikan dengan investor institusi, tapi namun sifatnya masih bersifat yang kontrak KPD ya, jadi bilateral, belum berbentuk reksadana. Tapi demand-nya tuh sekarang lagi ada karena tadi background-nya lagi banyak volatilitas tadi kan.
Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk investor-investor seperti itu. Oh gitu. Baik, masih soal reksadana campuran nih Mas. Berkaitan dengan UGM Progressive Balance, saya penasaran teman-teman investment yang mengelola produk balance ini, itu bagaimana teman-teman itu nge-mix match produknya Mas? Apakah boleh switching underlyingnya itu bebas dari saham ke pasar uang, atau mungkin sebagian ke obligasi, atau ada standar deviasi yang dia tidak boleh lewati, atau seperti apa Mas Faras? Ya, sebenarnya sesuai dengan kebijakan di investasinya ya, di kontrak investasi kolektifnya. Jadi ada maksimum minimumnya untuk saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi sebenarnya ketika kita mengelola itu, kita mengakses dari aset kelasnya dulu, mana yang peluangnya lagi menarik dari sisi return dan dari resikonya ya, balancing dengan resikonya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang memang lebih menarik yang pendapatan tetap dulu nih, karena tadi market masih volatile, tapi dari yield bond, market sahamnya masih lebih volatile, yield bondnya lagi menarik, maka kita overweight di situ gitu. Nah tapi nanti sebaliknya, kalau kita lihat bahwa market saham udah lebih kondusif dan valuasinya masih menarik, kita bisa switch lebih banyak overweight di sana. Terus kemudian kalau dalam posisi yang sudah sangat-sangat bearish gitu marketnya ya, baik di bondnya mungkin sudah kemahalan harganya, sahamnya juga sudah kemahalan, sementara kita lihat ada resiko volatilitas masih besar, kita mungkin bisa juga balik overweight di money market. Tapi tetap punya tiga-tiganya. Jadi kita pengen exposure ke 3 aset kelas ini tetap ada. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada perubahan arah gitu di market, kita tetap punya exposure di sana gitu. Tapi tetap kita waktu melakukan alokasi, pemilihan stock picknya atau bond picknya, ya kita cari yang mana yang paling fundamentalnya baik, valuasinya juga menarik. Oh seperti itu. Menarik. Berarti ada regulasi yang harus dipatuhi dan juga tadi itu limit yang harus dipenuhi ya, baik limit atas atau bawahnya. Nah Mas, kita balik lagi tentang produk unggulan lain yang tadi Mas sempat sebut ya. Itu tadi Mas sempat sebut Prime Bank, ada iGrade, ada juga Serika Hati. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa kok Mas bisa sebut, dan itu kenapa jadi unggulan the next unggulan berikutnya? Kalau bank, mulai dari Prime Bank dulu deh misalnya. Iya benar. Sebenarnya semua tesisnya sama dari banks-nya. Karena kontributor utamanya tadi banks. Dan banks ini di Indonesia, di ekonomi Indonesia masih memainkan peranan yang sangat penting juga. Di indeks juga mereka merupakan kontributor besar juga di indeks saham kita. Jadi dan sekarang posisi perbankan memang tadi secara bisnis lagi slowing down karena likuiditas lagi tight, dan makanya tadi earnings growth-nya relatively jadi flat gitu kan. Nah ini periode mereka lagi memperbaiki itu, jadi kayak bukan restarting ya, lagi konsolidasi lagi bisnis perbankan sambil likuiditas diperbaiki dan sebagainya. Nah begitu mereka ketemu gitu path-nya bahwa tadi likuiditas sudah membaik, dia bisa tumbuh lagi dari loan-nya, terus kemudian net interest margin-nya juga udah kembali stable, seharusnya earnings growth-nya juga akan kembali lebih baik lagi. Jadi mungkin akan start nanti dari high single digit, terus kemudian mungkin akan balik ke mid teens growth. Nah di situ, sementara tadi dari sisi valuasi itu udah rendah banget sekarang saham-saham perbankan. Dividend yield-nya juga tinggi. Nah makanya saya pikir dari sisi itu peluang return saham perbankan ini jadi masih sangat tinggi ke depannya. Tapi kalau timing saya nggak tahu kapan, karena tadi butuh waktu kan dari fundamentalnya dulu diperbaiki. Kalau timing kayaknya semua orang nggak ada yang tahu Mas. Benar, tapi saya patokannya sekarang udah sangat murah aja. Betul. Dan ada potensi bahwa ini akan membaik. Nggak mungkin bank itu yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian atau bisnis di Indonesia ini tidak diperhatikan untuk perbaikannya. Pasti banyak yang support gitu. Dan itu sudah terjadi juga, BI support dari sisi likuiditas, pemerintah juga sudah memperhatikan itu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini peluang return yang sangat baik buat perbankan. Nah untuk mendapat exposure ke perbankan yang optimal, ya melalui tadi indeks-indeks tadi itu. Prime Bank udah otomatis semuanya bank, top 10 banks di Indonesia.
Terus kemudian Serikahati dan Pevindo iGrade juga memiliki bank-bank berkapitalisasi besar di indeksnya, dan kontributor di indeks 2 tadi itu juga besar banknya. Jadi kalau perbankan tadi balik, kinerjanya baik, pasti kinerja ketiga indeks itu juga akan baik sekali gitu. Jadi menurut saya bisa above average dibandingkan yang lain. Baik. Dari 3 itu kalau nggak salah satunya itu reksadana Green Investment ya Mas ya? Si Serikahati itu ya? Iya betul. Nah itu apakah masih katakanlah masih seksi di Indonesia ini untuk program green investment seperti Serikahati gitu Mas? Ya saya rasa sih itu benefitnya ya, benefit tambahan ya. Artinya kalau investor berinvestasi di situ, selain dia mendapatkan return yang potensinya sekarang lagi dalam posisi besar potensial returnnya, ya dia juga bisa berkontribusi tadi ke yang sifatnya sosial. Oke, menarik. Kalau gitu kita udah harus udahan nih Mas nih. Tapi ada pertanyaan terakhir, kira-kira ini bukan karena temanya tentang awarding. Kira-kira dari semua produk reksadana selain Progressive Balance dan IDX 30, kira-kira nextnya apakah BNM akan dapat award lagi nih Mas? Ya, saya yakin dengan kalau kita konsisten harusnya kita bisa dapat lagi award. Dapat lagi ya? Iya. Asal tadi dari si pengelolaan kita konsisten, disiplin, sesuai dengan filosofi yang tadi kita sampaikan, fundamental, valuasi. Oke, dan itu tanggung jawab bersama ya Mas ya, bukan hanya tanggung jawab satu divisi saja. Betul. Ya seperti layaknya bisnis lainnya, tidak mungkin satu prestasi itu dicapai oleh satu orang atau satu divisi. Itu mesti semuanya hands on gitu untuk kerjasama melakukan itu. Dan itu yang sudah terjadi, dan itu yang harus kita pertahankan ke depannya. Oke, closing statement Mas, silakan. Baik itu tentang awarding atau tentang market yang terjadi sekarang. Silakan Mas Baras. Untuk investor reksadana, saya sarankan untuk tetap berinvestasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tentunya. Pilih produk-produk dari manajer investasi yang memang terpercaya. Mungkin itu aja sih. Oke, kesimpulannya itu singkat, jelas, padat. Tetap investasi walaupun market lagi naik turun, lagi volatile. Tadi saya dapat inspirasi tuh. Mas tadi sempat nyebut volatile lah, uncertainty lah gitu. Peluang investasi di tengah uncertainty. Mungkin kita ngobrol lagi Mas di episode yang lain ya. Oke, siap. Jangan lupa ya follow Instagram @BNI Asset Management untuk cuplikan podcast hari ini, dan juga saksikan episode fullnya di YouTube BNI Asset Management dan juga Spotify BNI Asset Management. Simak juga episode lainnya yang tak kalah seru di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Oke Mas Baras, yuk kita tutup dengan slogannya BNI AM. Better Future, Invest Now. Terima kasih, sampai jumpa good people.